Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, oke, kita bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Sementara kita ingin persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi yang indah ini. Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini dan sehat, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memulai Tuhan ibadah kami. Tuhan yang berkati setiap hati kami. Biarlah Tuhan setiap pujian yang boleh kami naikkan, setiap doa yang boleh kami naikkan Tuhan, biarlah Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamatkan hidup
kasih buat pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kami tak mampu Tuhan berjalan sendiri di kehidupan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan terus menyertai, terus mengurapi kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, sebentar kami memulai ibadah kami, kiranya Engkau hadir, bertata Tuhan, berdaulat buat setiap ibadah Tuhan pagi hari ini. Berkati juga buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan tempat ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka tiba di tempat ini dengan selamat dan beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami pagi hari. Mari kita semua umat yang percaya, mari katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya. Katakan selamat hari Minggu. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga, amin. Tempat ini satu pujian lagi, masih semangat? Kita sambung pujian kita. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan segala jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kekuatan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di
luar biasa ya. Saya mau kesaksian sedikit ya. Kalau bulan lalu ya, kalau kita ngomong bulan lalu, saya tuh, menurut saya tuh jadi pelayan Tuhan itu berat ya. Beratnya itu kenapa? Oh, pelayanan enak loh ya, cuma ya udah nyanyi aja gitu. Tapi di kehidupan sehari-hari tuh saya tetap harus tercermin sebagai anak Tuhan. Jadi bulan lalu tuh ya difitnah lah ya. Padahal saya bilang sama Tuhan. Jadi singkat cerita tuh difitnah. Padahal memang kesalahannya dia. Dia pun resign pun itu karena dia ngerasa tadinya kan dia itu ini ya, apa sih namanya, mempermainkan truk driver lah. Kecelakaan, akhirnya saya di BAP kan, karena dia masuk rumah sakit. Terus saya sampai langsung datang, padahal lagi dinas di Serang. Saya langsung datang ke Subang. Polisinya ngomong gini, Bu, ini mau saya proses gak? Ini kesalahannya pure di driver intinya. Karena ini bannya ini rusak gitu lah ya. Bener-bener botak. Terus saya cek ke finance, emang lu gak pernah ganti tuban gitu kan? Oh enggak kok, setiap 2 minggu sekali ganti ban. 2 minggu sekali ganti ban. Keren banget, mau ngirim kemana udah ini, emang dia kirim struknya kan. Singkat cerita ada permainan lah. Terus polisi ngomong gini, saya proses ya Bu gitu kan. Tadinya kan emang gak bisa hari itu dikeluarin mobil kan. Saya telepon suami. Saya bilang, Pi tolong dong Pi, harus hari ini nih Pi dikeluarin. Terus ya, ini karena Ibu Bayangkari nih ya, makanya saya keluarin sekarang. Tapi Ibu harus bikin materai. Kalau Ibu bertanggung jawab tidak akan minta ganti lah kepada si driver ini. Oke Pak, saya bilang kan. Saya telepon bos, saya bilang pokoknya ini handle aku. Oke, bos aku kan orangnya nggak mau ribet ya. Singkat cerita, ya udahlah dia sembuh gitu kan. Terus saya tahu dia ada kesalahan. Teman-teman udah pada ngomong, udah lu pecat aja, lu pecat. Saya tuh selalu ngomong gini, saya tuh punya kewenangan di situ, tapi balik lagi ya, sebenarnya saya bilang jadi anak Tuhan tuh berat. Kayak iya ya, dia udah tahu dia salah, gue pecat aja ya. Tapi aku bilang nggak bisa, nanti dulu aja, saya bilang gitu kan. Nanti aja. Singkat cerita, jadi bon-bon itu saya inilah lebih strict lagi lah, suruh finance. Mulai gerah kali ya. Akhirnya dia resign. Resignnya itu bilang kalau saya yang pecat dia. Wah, udah terbalik banget nih, jadi gue yang jadi penjahatnya. Saya bilang gini sama Tuhan, udah deh Tuhan, gue kayaknya emang gak bisa jadi orang baik deh. Kayaknya gue harus jadi anak lu, harus jadi pelayan aja deh. Udah aja, saya ya suami balik lagi ya, mungkin karena polisi dia pikir ya udah yuk kita iniin aja, tarik aja dia, panggil aja ke polsek terdekat. Terus saya itu lagi posisi lagi di dinas di Semarang. Saya doa malam-malam sama Tuhan. Tuhan, ini dia bikin nama baik saya jelek satu pabrik. Seolah-olah saya penjahatnya Tuhan. Tapi Tuhan tahu kan, dari awal dia salah, dari awal bahkan sebelum dia kecelakaan itu minjem duit lagi. Saya kasih pula Tuhan. Tuhan tahu kan, udah saya proses aja ya Tuhan. Doa malam tuh kayak gitu. Tiba-tiba tuh jam 3 saya kebangun gitu. Saya tuh orangnya overthinking. Jadi kepikiran terus, kalau ada satu masa kepikiran terus. Terus Tuhan ngomong gini, apakah perlu validasi dari orang lain?
Saya bilang, perlu lah Tuhan, ini harus validasi. Saya gak mau baik saya jelek gitu, seolah-olah saya penjahatnya. Terus saya bilang gini, terus Tuhan ingat, tapi lu pelayan Tuhan. Saya bilang, udahlah Tuhan, saya gak usah pelayanan dulu deh. Saya bilang, saya gak usah pelayanan, yang penting saya bikin dia malu dulu, saya buktikan di kebenaran saya. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, tenang gitu kan. Saya bilang, udah saya tidur lagi deh Tuhan. Besok paginya tuh entah kenapa Tuhan tuh ajarin saya buat belajar tidak merespon terlalu cepat terhadap setiap masalah yang terjadi. Biasanya nih kalau ada masalah saya langsung ini, kalau ada masalah langsung ini, karena orang cepet gitu ya. Oke, akhirnya saya berdoa pagi sampai teman saya ngomong gini kan, lu kenapa pagi-pagi duduk? Mungkin dia nggak tahu kalau misalnya kalau doa pagi tuh ya duduk doang kan di kasur gitu kan. Dia tuh, gue kira lu kesurupan. Saya bilang nggak kesurupan coy, gue bilang itu doa pagi. Saya bilang gitu kan. Singkat cerita di situ Tuhan bikin hati saya tenang. Terus akhirnya dia ngomong gini, gimana? Udah diproses belum? Gitu kan. Bos saya juga dukung. Terus saya bilang gini sama bos saya, Pak, maaf saya bilang gitu kan. Bukannya saya takut, bukannya saya gak mau ribet. Tapi kalau di agama saya Pak, saya bilang gitu kan, kalau kamu ditampar kaki kanan, kasih pipi kiri. Nah, saya bilang gitu kan, tumben orang Batak gak ada yang kayak gitu Mbak. Dia bilang kan, ya itulah Pak di agama saya bilang gitu kan. Jadi Mbak gak mau proses nih. Gak usah lah Pak, saya bilang, biarkan dia bukan mati ya, apa sih, berbahagia terhadap apa yang menjadi pikiran negatifnya dia. Saya bilang, udah biar Tuhan aja Pak. Dari sejak itu saya nggak tahu ya, bos saya tuh akhir-akhir ini tuh, Mbak kalau kalimat firman Tuhan yang kayak gini apa? Jadi tuh dia lagi ikut seminar Coki Sitohang gitulah. Jadi Coki Sitohang itu sering memberikan, saya nggak tahu ya, menurut saya itu murah gitu ya, 6 juta tuh 10 pertemuan. Tapi setiap ajaran-ajaran dia tuh selalu dia selipin kalimat firman Tuhan. Sampai bos saya ngomong gini, kalau ini artinya apa Mbak Kalau ini artinya apa? Ini bilangnya di kitab apa ya? Oh mungkin dia mau apa ya, mau mengetahui gitu. Ya baik lagi ya, mungkin dari setiap tindakan kita, setiap, kadang saya tuh ya ngomong sama dia ya selip-selipin kayak beli tampar kiri kanan, apa pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu hal-hal gitu yang bikin dia mungkin, oh ternyata tuh Kristen tuh kayak gini ya. Makanya saya bilang, setiap kita pelayan-pelayan Tuhan gak mudah menghadapi cobaan di luar sana ya. Tapi satu hal yang saya percaya, ketika Tuhan kasih masalah, ketika Tuhan kasih cobaan, Dia akan terus memberikan kekuatan buat kita. Jadi saya bilang, saya gak perlu validasi Pak. Saya percaya Tuhan saya yang berperang. Gak perlu saya harus validasi ini ke semua orang. Saya ini gak bersalah, saya udah bikin dia laporan ke polisi. Itu enggak. Saya percaya Tuhan yang memulainya dengan baik, Tuhan yang akhirnya dengan baik. Amin, saudara-saudara. Kita percaya di luar sana cobaan lebih banyak, perselingkuhan, bos sama bos gitu ya, bos sama anak buah banyak. Buat masuk ke sana itu bisa banget. Tapi saya selalu ingat, kadang suami saya ngomong gini, lu keluar kota jangan udah selingkuhan udah sebelah sana. Saya pikir ini, lu cari kesalahan gua gitu. Saya tuh kerja gitu, nggak ada sama sekali kepikiran. Karena saya percaya gini. Kemarin saya ngomong sama dia pas pulang dari Bekasi, Pi, kalau kamu berpikir aku ada niat neko-neko, saya bilang kan, sia-sialah pelayanan saya Pi, saya bilang gitu. Udah ikut Tuhan, udah berapa lama, harus melakukan hal itu tuh buat apa? Saya di mimbar ini, saya bilang, biarlah setiap pelayanan yang kita berikan benar-benar dari hati kita dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian.
masalah kami tidak berpindah Tuhan, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang di hati-Mu Bapa. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Saya undang bangkit berdiri. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
percaya hanya Kau yang punya kuasa Tuhan, memindahkan setiap masalah-masalah kami dan memberikan semua kekuatan Tuhan bagi kehidupan kami. Tak mengapa asal Kau di sampingku, walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rancanganmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku silakan pada hambanya, padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kami mau tetap berpegang pada firman-Mu ya Tuhan. Walaupun kami ada di dalam lembah, walaupun masalah kami masih ada, ajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Engkau yang selalu siap membela kami, Engkau yang siap menolong kami, Engkau yang siap memberkati kami, bahkan Engkau yang melakukan segala perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap percaya, ajar kami tetap memandang bahwa Engkau Tuhan yang setia. Dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan selalu setia buat kami. Ajar kami tetap setia dalam percaya pada Tuhan. Engkau ada buat kami. Diberkati kami semua yang sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada arti apa-apa. Mari Allah Roh Kudus berbicara ke dalam hati dan pikiran kami. Dan kami sambut firman-Mu. Hanya dalam satu nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang dahsyat, nama dan segala nama. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini dingin ya. Saya sudah pakai jas, rasanya saya masih kedinginan nih. Puji Tuhan. Haleluya. Tetap kita semangat, puji Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun cuaca dingin ya. Puji Tuhan. Dapat hadir, haleluya. Tema untuk bulan November adalah menjadikan segala bangsa muridku, ya. Dan subtema pada minggu lalu menjadi penjala manusia. Dan subtema pada pagi hari ini adalah akibat menolak Injil kebenaran. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang ditolak ya karena memberitakan Injil, atau kalau kita ya bagi Bapak Ibu yang enggak naik ke mimbar untuk berbicara seperti saya berarti bersaksi. Mungkin kesaksian kita kadang-kadang ditolak, tidak didengar, bukan masalah. Kita hanya menyampaikan saja. Karena bukan kita yang menarik, Roh Kudus yang menarik dia untuk datang kepada Tuhan.
Kita juga waktu kita datang kepada Tuhan karena Roh Kudus berbicara dalam hati kita sehingga kita mau mempercayai dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a. Saya bacakan demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Ayat 3. Bukankah ia tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ayat ini diakhiri dengan perkataan Tuhan Yesus. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sangat disayangkan. Ya, banyak orang yang tidak mau percaya pada Tuhan Yesus walaupun sudah melihat mujizat, walaupun sudah mengalami mujizat, tetap tidak percaya. Bahkan kadang-kala kita yang sudah percaya pun jadi ragu, apa benar Tuhan dapat menolong saya ya? Apa benar Tuhan sanggup membukakan jalan ya? Apa benar Tuhan dapat melakukan itu ya? Kadang-kadang kita bertanya-tanya demikian. Dan hal ini sering terjadi. Dalam Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6a tadi ya, kita dapat melihat bahwa pertama-tama sih ya, kalau kita baca bahwa Yesus tiba di tempat asalnya. Dalam ayat 2 bagian A, jemaat yang besar takjub ya, dikatakan dan jemaat yang besar takjub. Jemaat yang besar takjub, kelihatannya sih mereka wow gitu ya, takjub, wah hebat nih Tuhan Yesus nih. Tetapi dalam ayat 2 sudah ada kalau mereka yang di luar tuh dulu anak-anak muda sini, ini naga-naganya gitu ya. Ada istilah kata begitu. Cuma dari mana diperolehnya semuanya itu? Ada pertanyaan soal ejekan ya. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Ya. Ayat 2c, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Masih belum apa-apa. Dan ayat yang kedua D, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Masih dalam ayat 2 ini mereka masih berkata soal takjub, mereka seolah-olah merasakan bahwa ya Tuhan oke. Ya, tetapi dalam ayat 3 di sini sungguh-sungguh bertolak belakang dengan ayat 2. Ya, ayat 3 bagian A-nya, bukankah ia ini anak tukang kayu, anak Maria? Sudah menjatuhkan. Jadi mereka tidak lagi melihat kuasa Tuhan, tidak lagi melihat pertolongan Tuhan, tidak lagi melihat karya-karya Tuhan. Mereka cuma hanya melihat bahwa kenapa dia bisa melakukan itu? Bukankah dia anak tukang kayu? Ini sangat-sangat merendahkan. Karena memang ayat Tuhan Yesus yang di manusia, maksudnya Yusuf itu tukang kayu, ya mengerjakan kayu-kayu. Ya mungkin kalau sekarang bisa bikin mimbar ini, ya tukang kayu, mengerjakan mungkin kayak lemari dan sebagainya, sebagai tukang kayu. Dan dikatakan juga anak Maria. Pokoknya kata-katanya sangat-sangat mendiskreditkan. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Masa saudara Tuhan Yesus ada sama kita. Dan ayat yang ketiga C ini yang ditekankan. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, berapa banyak di antara kita, ya, kita sudah mengikut Tuhan. Mungkin ketika kita sudah tidak lagi mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan, kita tidak lagi doa-doa kita. Kalau dahulu kayaknya kok doa kita mantap ya, langsung dijawab gitu ya. Tiba-tiba kok sekarang mungkin kok nih Tuhan kayaknya tidak menjawab. Tapi permasalahan di sini berbeda dengan yang kita, ya. Permasalahan di sini justru Tuhan melakukan. Kalau kita lihat, saya ulangi lagi ayat yang pertama tadi dan ayat yang kedua, jemaat yang besar takjub. Tidak lagi mereka takjub. Setelah mereka cari, kayak kronologis cari saudara, sampai titik, dia anak Maria. Oh, dia ayahnya tukang kayu. Jadi keluarga sederhana. Di sini mereka menganggap Tuhan Yesus, menyepelekan Tuhan Yesus. Hanya tukang kayu. Apa sih kemampuannya? Apa sih yang dapat bisa? Ya, kok kenapa sedemikian hebat? Dia tidak melihat siapa Yesus yang sebenarnya. Dari mana kelahirannya? Dia harus diurutin. Dia cuma melihat yang apa yang ada saja. Dia tidak melihat bagaimana ketika firman Tuhan berbicara kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Ya, itu bukan perbuatan daripada seorang laki dan perempuan, tapi ada Roh Kudus yang masuk. Mereka tidak mau melihat kesananya. Mereka melihat, oh anak Maria, oh apa ya tukang kayu. Saudara, memang sangat enak kalau kita menyalahkan orang. Paling enak kalau kita merendahkan orang. Paling enak kalau kita maki-maki orang. Apalagi orang itu gak bisa jawab, saudara. Paling enak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat yang keempat bagian A. Seorang nabi dihormatin di mana-mana. Ya. Kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudara, tidak heran kalau misalnya ini bisa terjadi dalam keluarga masing-masing, bahkan keluarga hamba-hamba Tuhan. Nabi dihormatin di mana-mana. Tetapi kalau di tempat asal sendiri, maksud di lingkungan keluarganya, terus di antara kaum keluarga dan di rumahnya, tidak begitu dihormati. Saudara, mungkin hal terjadi kadang-kadang apa saudara? Kehidupan sudah merasa seperti, jadi udah biasa melakukan itu. Jadi sudah tidak wow lagi saudara. Berbeda ketika mereka yang belum pernah tetapi mendengar bahwa Yesus adalah memiliki kuasa yang dahsyat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Seringkali kita juga merasa hal demikian. Kita tidak percaya, kok Tuhan sanggup menolong saya? Ya, kok apakah Tuhan mampu menyelesaikan masalah saya? Oh Tuhan sanggup nggak membebaskan saya? Puji Tuhan dari kesaksian Dela tadi, ya. Dan ada poin yang saya dapatkan adalah bahwa biarkan Tuhan yang melakukan. Tidak perlu kita yang membalas, biarkan Tuhan. Artinya di sini ada iman, artinya di sini ada kepercayaan yang terus kepada Tuhan. Dan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, intinya adalah tentang bagaimana kita menyampaikan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kalau di sini kan menolak Injil yang akibat menolak Injil kebenaran. Tetapi bagaimana dengan kesaksian Dela tadi, ya, bahwa dia walaupun dia secara langsung menyampaikan itu bentuk kesaksian.
sebenarnya sudah bersaksi. Biar Tuhan yang bertindak. Tidak perlu saya. Ini perlu saudara. Ini perlu kita menjadi pegangan kita. Bahwa kita tetap percaya. Seandainya Tuhan tidak menolong sekalipun, saya tetap percaya. Kan bukan kata yang pujian tadi yang mengatakan sekalipun di dalam lembah. Artinya belum keluar, masih dalam lembah, masih dalam masalah, masih dalam kesulitan, masih terbeban berat. Tetapi memiliki iman, tetap percaya Tuhan ada dan siap membela. Ini kita perlu tanamkan saudara. Ini tetap kita harus pegang. Bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama kita. Bahwa Tuhan siap membela kita. Bahwa Tuhan siap menyelesaikan masalah kita. Maaf, ya minum. Terima kasih. Haleluya. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa, bahkan dahsyat dalam memberitakan firman Allah dan dapat melakukan mujizat kesembuhan. Mana mungkin anak tukang kayu dapat melakukan semua itu? Mana mungkin keluarga yang sederhana dapat menjadi alat Tuhan? Akhirnya mereka kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Yohanes 7 ayat yang kelima. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ini sangat aneh saudara. Saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ada pernah perkataan bisa karena biasa. Ya, karena biasa. Jadi bisa saja saudara-saudaranya karena melihat Tuhan Yesus melakukan kuasa itu jadi dianggap biasa. Tetapi bagi mereka yang belum pernah tiba-tiba mendengar ada kuasa yang luar biasa, jadi bangkit semangat. Tapi lihat, udah bisa. Ya, saudara-saudara yang sudah melihat sulap-sulap yang sekarang yang canggih-canggih, saudara. Ya, kalau kita ngikutin, saya melihat itu yang acara. Tadinya acara itu nyanyi dulu ya. Saya lupa tuh yang tentang mereka yang terbaik gitu ya. Itu sekarang bisa-bisa orang bisa berubah jadi gajah saudara. Berubah jadi ular gitu, besar bukan ular besar. Kayaknya wow gitu ya. Sulap-sulap begitu wow. Tapi karena orang udah biasa, jadi biasa aja ngeliatnya ya. Dulu nggak ada sulap seperti itu saudara. Gajah bisa ada ruangan saudara. Ya, tiba-tiba bisa jadi kolam ruangan itu. Kayaknya sudah biasa saudara. Sudah tidak ini lagi luar biasa lagi. Kalau dulu kayaknya tiba-tiba sulap ini dari tangan bisa keluar burung, itu sudah hebat gitu ya. Tapi sekarang yang besar-besar ya kayaknya biasa aja gitu ya. Biasa aja. Bahkan ada binatang-binatang langka yang dikeluarkan. Bukan di Family 100 apa itu acara di luar negeri itu ya. Iya, itu wow, begitu wow. Tapi mereka akhirnya jadi biasa tuh saudara. Dan terus semakin menjadi. Bapak Ibu yang saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi, mustahil keluarga yang biasa-biasa saja dan tidak berpangkat dan tidak terhormat bisa melakukan semua itu. Itu yang keluar daripada mereka. Sebenarnya mereka sudah mulai melakukan penolakan. Mereka menolak semua itu untuk mengakui pengajaran dan pelayanan Tuhan Yesus. Mereka tidak mau. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus penuh hikmat dan kuasa sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Mereka tidak mau dipimpin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti sikap penolakan mereka. Cuma satu sebenarnya masalahnya. Tuhan Yesus heran atas ketidakpercayaan terjadi. Karena apa? Karena status sosial. Tuhan Yesus hanya sebagai tukang kayu.
Ibunya Maria, orang-orang yang biasa, bukan orang terhormat, tidak memiliki kedudukan apa-apa. Dan ini Tuhan Yesus merasa heran karena hanya status sosial. Kadang-kadang memang status sosial mempengaruhi menjadi orang yang, maaf, ini sudah biasa terjadi. Ya, orang yang naik sepeda ontel sama yang orang naik Mercy, pasti mereka hormat sama yang naik Mercy. Yang naik ontel boro-boro dipandang, dilihat tidak. Ini sudah biasa terjadi, saudara. Saudaraku yang kasih, ini karena status sosial. Karena pandangan hanya menggunakan akal saja, pikiran saja. Tidak, tanpa iman. Sangat berbahaya. Tanpa iman hanya menggunakan akal. Menganggap Yesus hanya sebatas keluarga rendahan. Menyepelekan Tuhan Yesus. Tidak ada penghormatan apalagi pujian. Meragukan pribadi Yesus dan menolaknya. Sangat berbeda dengan perempuan yang menderita sakit pendarahan 12 tahun. Kalau tadi kita melihat bahwa mereka menolak Tuhan Yesus dan tidak terjadi mujizat. Apakah mereka tidak tahu bahwa sebelumnya Tuhan Yesus berkuasa? Kalau kita melihat dari Markus pasal yang kelima, ini kan pasal yang ke-6. Pasal yang kelima, betapa Tuhan Yesus dahsyat kuasanya. Di dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama, dengan perikop Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Itu saudara, roh jahat yang ada di dalam orang kerasukan itu sekitar 2000. Kalau dalam ayat yang lain diceritakan bahwa ada 2000 babi yang mati masuk ke jurang karena roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi. Siapa yang bisa melakukan mengusir roh jahat sedemikian rupa? Bukan satu, tapi ribuan roh jahat masuk dalam orang tersebut dan itu dapat diusir oleh Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang sanggup mengusir roh jahat sekian banyaknya? Kalau kita melihat lagi selanjutnya juga berbeda, yang saya katakan tadi adalah berbeda dengan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Cuma mendengar bahwa Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segalanya, mujizat. Cuma hanya mendengar. Mereka yang sudah sering melihat, oh Yesus anak tukang kayu, oh Yesus anak Maria, melakukan mujizat, tapi mereka tidak percaya. Berbeda dengan orang 12 tahun ini. Dia percaya dan memiliki iman. Itu sebabnya dia, seorang perempuan yang sakit pendarahan ini, dia berkata di dalam hatinya. Apa yang dikatakan, timbul iman yang begitu kuat. Sangat bersemangat. Sehingga ia dapat berkata di dalam hatinya, seolah-olah tulisan iman. Saya harus tahu dengan iman. Dan berkata, di dalam Matius 9 ayat 21 itu terjadi ada. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Berbeda dengan yang kalau ada yang di dalam ayat di dalam Markus ini. Ya emang ini ada perempuan sakit pendarahan juga. Kalau ini terjadi dalam Markus 5 ayat 28. Sebab katanya asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau di dalam Matius tadi, karena katanya dalam hatinya. Jadi dari dalam hatinya sudah berkata, asal kujamah saja. Ada yang pernah melihat? Tidak pernah melihat. Tidak pernah membayangkan Tuhan Yesus bagaimana. Dapat kita bayangkan betapa terseok-seoknya seorang sakit pendarahan itu 12 tahun. Mungkin dia sudah, tinggal kulit sama tulang. Sudah mungkin dia molos dari kaki-kaki orang, gak bisa dia. Dan satu iman yang dia pegang teguh, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini yang diperlukan iman dari kita semua. Kadang-kadang kita hanya pengen Tuhan melakukan sesuatu yang besar, tetapi adakah dari kita memiliki iman yang besar? Ini yang perlu dipertanyakan. Kita pengen Tuhan menolong kita, kita pengen Tuhan melakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita.
Tapi apakah kita pernah dahsyat sama Tuhan? Maksudnya dahsyat dalam iman kita. Apakah kita pernah greget gitu sama Tuhan? Ya. Kita hanya pengen Tuhan Yesus melakukan yang besar buat kita. Tapi apakah iman kita bisa besar kepada Tuhan? Apakah kita tetap terus ketika kita bermasalah kita tetap terus bersandar sama Tuhan? Apakah ketika kita sedang kesulitan kita tetap terus percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan kesulitan saya? Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau belajar untuk tetap percaya dan beriman pada Tuhan. Dan mempercayakan dengan sungguh-sungguh. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Asal ku jamah saja jubahnya. Dari dalam hatinya sudah keluar saudara. Karena katanya dalam hatinya asal ku jamah saja. Dari dalam hatinya sudah keluar saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, ya berarti Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi perlu sungguh-sungguh. Kita melihat bagaimana perempuan yang sakit 12 tahun itu, dia sungguh-sungguh. Mungkin dengan tenaga terakhir. Ya sudah, ya. Kalau sampai saat itu terakhir dia harus mungkin tergeletak, tapi dia percaya. Itu sebabnya dia nggak perlu Tuhan Yesus yang menjamah. Saudara. Ini yang hebatnya dari perempuan sakit pendarahan, saudara. Nggak perlu Tuhan Yesus menjamah saudara. Atau sembuhlah kamu, nggak saudara. Iman yang menarik, saudara. Kalau kita baca bahwa ada satu kuasa yang keluar dari Tuhan Yesus, ini harus kita lakukan saudara, tetap percaya. Ya, dari Markus pasal 5 pasal 6 ayat 1 sampai 6 ayat ini saudara yang tadi kita baca, itu berbicara tentang bagaimana mereka menjadi tidak percaya. Orang-orang yang ada dekat dengan Tuhan justru menjadi tidak percaya. Mereka yang kenal Tuhan justru tidak percaya. Dan penolakan terjadi. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ayat Alkitab yang menekankan iman di atas akal. Jadi kita tidak akal dulu yang berjalan, tapi kita harus belajar iman dahulu. Dalam Ibrani 11 itu secara garis besarnya iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu adalah iman asalnya Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran pada firman Kristus. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami hidup karena percaya bukan karena melihat. Yohanes 20:29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan Galatia 2 ayat 16, bahwa tidak dibenarkan mereka yang melakukan hukum Taurat, tetapi yang beriman kepada Tuhan. Jadi bukan akal yang kita gunakan, kita menggunakan iman. Selanjutnya, apa implikasi dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Karena penolakan dan ketidakpercayaan mereka dan keluarganya, dikatakan firman Tuhan, tidak ada mujizat yang terjadi, hanya sedikit saja. Itu dalam Markus 6 ayat yang kelima. Berkaitan dengan penolakan yang terjadi, bagaimana pemberitaan kabar Injil? Apakah membuat kita menjadi apatis sehingga terkendala karena penolakan? Tetap semangat dan bersinergi untuk bersaksi dalam memenangkan jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Tuhan Yesus saja kan ditolak. Tuhan Yesus yang berkuasa saja dicemoohkan. Tuhan Yesus yang biasa saja dihina. Apakah kita jadi gentar saudara? Apakah kita menjadi ragu-ragu untuk memberitakan Injil? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kendalanya jangan takut. Terus menerus kita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan.
Sebab tugas kita adalah hanya bersaksi, menyampaikan pesan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Jangan takut ditolak, dicemoohkan, ataupun direndahkan karena nama Yesus. Yesus siap membela kita. Miliki semangat, greget, dan siap melangkah maju dengan berani. Jangan ada keraguan apapun, tetap percaya Tuhan yang bertindak. Jangan ingin cepat melihat hasilnya. Taburkan saja benih-benih kasih. Tugas kita hanya menaburkan saja. Nantikan Tuhan yang akan bertindak. Jangan lupa selalu berdoa setiap saat sebagai perisai yang melindungi kita. Syarat yang harus diperhatikan ketika kita mau mengabarkan berita sukacita atau membawa jiwa. Satu, harus peka dengan suara Tuhan. Bersandar kepada Roh Kudus karena Dia yang berkarya. Lakukan dengan hati yang tulus dan berbelas kasihan. Kita hanyalah alat dalam tangannya. Kasihlah sesamamu manusia sebagaimana Tuhan sudah mengasihimu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang diberkati Tuhan, bulan ini adalah bulan-bulan kita untuk memberitakan atau menjadi saksi bagi Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mungkin mulai di keluarga itu tadi firman Tuhan, kita sudah sampaikan. Ya, saya sudah berulang kali menyaksikan bahwa dengan keluarga saya cuma baru dari keluarga jumlahnya ya 10 sama saya, baru 2 yang percaya sama Tuhan Yesus. Bukan saya tidak pernah bersaksi, sudah banyak. Tapi mereka, ya itu dia. Saya pikir ini pas dengan keluarga saya nih, saya sudah lakukan semua. Tetapi mereka masih belum. Apa saya jadi kecewa atau bosan? Tidak, saudara. Dengan adanya ini saya bangkit terus bagaimana sampai suatu saat mereka bertekuk lutut dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kerinduan hati saya. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian yang mengalami. Mari, jangan kita menjadi lemah, menjadi kecewa, menjadi malas untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saksikan saja. Kita lakukan saja, yang bekerja adalah Tuhan. Roh Kudus yang menjamah hati-hati mereka. Karena kita tidak bisa. Tuhan Yesus saja yang berkuasa, mereka anggap sepele. Apalagi kita. Tetapi kita percaya ketika kita menyandarkan diri kita kepada kuasa Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, mampu untuk menjamah kita. Menjamah mereka yang kita sampaikan berita. Pasti satu saat kelak mereka akan datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama dari kesaksian Dela tadi, ya, secara tidak langsung dia sudah menyaksikan bahwa Tuhan sebagai pembela, Tuhan yang melakukan segala perkara. Hanya Tuhan saja. Jadi kita juga, saudara, hanya Tuhan saja. Biarkan Tuhan. Kita tidak berdaya, saudara. Orang bisa lakukan memutarbalikan masalah. Tetapi ketika kita serahkan sama Tuhan, kita menaruh harap sama Tuhan, Dia yang melakukan dengan sempurna. Kita percaya, mari tetap kita percaya pada Tuhan. Mungkin saat ini dalam bulan-bulan pemberitaan Injil, ya, jadikan segala bangsa muridku. Kita mau tetap melakukannya dan tetap percaya bahwa Tuhan ada. Saya undang para pemusik kita akan mengangkat ujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku, tak pernah aku ragukan. Apapun yang terjadi,
terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kau ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, sabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sebagaimana pujian yang kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi kami yang percaya. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Engkau yang selalu ada buat kami. Engkau yang siap membela kami. Engkau siap menolong kami. Engkau siap melakukan perkara-perkara ajaib dan luar biasa. Ajar kami untuk tetap percaya. Ajar kami untuk tetap beriman bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan Juru Selamat, pembela kami yang agung. Terima kasih, hamba berhenti berbicara. Tuhan jawab, Tuhan, permasalahan saudara-saudara kami, jemaat pagi ini. Mereka yang datang sakit, kami percaya Engkau yang sanggup menyembuhkan. Mereka yang datang dengan kelemahan, Tuhan sanggup memberikan kekuatan yang baru. Mereka menghadapi dengan kesusahan dan kesedihan, Tuhan sanggup melalui Roh Kudus-Mu memberikan penghiburan. Tuhan selidiki setiap mereka yang berseru dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lawat mereka, lawat mereka, lawat mereka. Berkati hidup mereka, teguhkan mereka yang bimbang dan ragu.
agar mereka, mata rohani mereka tetap memandang dan melihat Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan terima kasih buat firman pagi ini. Biarlah kami boleh dapat lakukan dalam kehidupan kami dan kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.